Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiah dari kelas Matematika 6A, Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo. Di sini saya akan membahas suatu materi dari mata kuliah analisis time series untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Berikut saya akan menjelaskan yaitu membuat persamaan tren dari data penjualan. Nah, berikut ini tabel dari data penjualan itu, yang mana diketahui data penjualan sepeda di toko A dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Nah, kemudian kita akan membuat persamaan trennya dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode tren kuadrat terkecil, kemudian yang kedua metode garis tren secara bebas, kemudian yang ketiga metode setengah rata-rata. Nah, untuk yang pertama yaitu metode tren kuadrat terkecil. Nah, berikut data-data yang tadi. Nah, di sini ada nilai X, yang mana X-nya ini itu adalah coding, yang mana itu kita ambil dari tengahnya. Karena ini adalah data ganjil, maka di sini codingnya kita mulai dari 0, kita ambil dari tengah. Nah, untuk ke atas, di atas dari angka 0 ini kita beri negatif, yaitu negatif 1, 2, 3, dan negatif 4. Kemudian untuk yang angka di bawahnya 0 itu kita ambil positif 1 sampai positif 4. Nah, kemudian ada XY. XY adalah hasil kali dari X dengan Y, yaitu min 4 kali 60 dan seterusnya. Kemudian ada X pangkat 2, yaitu pemangkatan dari X yang ini. Kemudian di sini ada sudah kita jumlahkan penjumlahan jumlah dari Y, kemudian jumlah dari 0, kemudian ada jumlah dari XY dan jumlah dari X kuadrat. Nah, kita akan mencari persamaan trennya, yang mana persamaan trennya yaitu Y juga sama dengan A ditambah BX. Yang pertama, kita akan menentukan nilai A-nya, yang mana rumus untuk mencari A yaitu sigma Y dibagi dengan N, yang mana N ini adalah banyaknya data. Yang mana di sini kita ketahui bahwa sigma Y itu sama dengan 1320. Nah, yang ini. Kemudian N-nya itu 9. Nah, N yang ini dimaksud adalah yang tahunnya yang ini, sehingga menghasilkan 146,67. Kemudian untuk mencari nilai B itu sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2, yang mana sigma XY itu adalah 1180 dan sigma X2 adalah 60, sehingga menghasilkan 19,67. Nah, kemudian kita akan memasukkan nilai A dan B ini ke persamaan trennya, sehingga persamaan trennya yaitu Y juga sama dengan 146,67 ditambah 19,67 X. Nah, yang kedua, kita akan membahas metode garis tren secara bebas. Nah, berikut datanya. Nah, di sini ada tambahan yaitu periode, yang mana disimbolkan dengan X. Nah, ini salah satu syarat untuk menggunakan metode garis tren secara bebas. Nah, sebelumnya kita akan menentukan titiknya dulu, yaitu menentukan titik awal dan titik akhirnya. Nah, di sini titik pertama itu kita mengambil 0 dan 60, yang mana 0-nya adalah X dan 60 adalah Y. Kemudian kita masukkan ke persamaan trennya, yang mana Y-nya 60, kemudian X-nya adalah 0, sehingga menghasilkan nilai A sama dengan 60. Kemudian selanjutnya titik yang kedua yaitu X adalah 8 dan 225 adalah Y, sehingga kita dapatkan seperti ini, Y-nya 225 dan X-nya 8. Nah, kemudian nilai A yang ini kita substitusi ke persamaan ini, sehingga 225 itu sama dengan 60 ditambah B kali 8. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Sehingga B itu sama dengan 165 per 8 dan B sama dengan 20,625. Kemudian jadi persamaan trennya yaitu kita masukkanlah nilai A dan B ini ke persamaan trennya.
seperti ini, sehingga menghasilkan Y2-nya itu sama dengan 60 ditambah 20 sama dengan 20,625X. Nah, ini adalah persamaan trennya dengan menggunakan metode garis tren secara bebas. Selanjutnya, kita akan membahas metode yang ketiga, yaitu metode setengah rata-rata. Nah, berikut ini data-datanya, sama seperti tadi. Ada periodenya yang dimulai dari 0 sampai 8, kemudian tahunnya juga dimulai dari 2012 sampai 2020. Nah, kita akan langsung saja menentukan trennya. Nah, dalam menentukan tren, persamaan tren dalam metode setengah rata-rata itu kita perlu membagi dua kelompok. Nah, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, karena ini merupakan data ganjil, maka data yang di tengah ini kita biarkan seperti ini, kita tidak masukkan dalam kelompok. Nah, sehingga untuk kelompok pertama itu kita ambil yang dari 2012 sampai 2015. Kemudian untuk penjualannya itu 60, 100, 105, dan 140. Ya, langsung saja kita tentukan rata-rata dari kelompok 1, yang mana itu adalah Y1 yang ini. Jadi untuk menentukan rata-rata kita jumlahkan 60 ditambah 100 tambah 105 ditambah 140 dibagi 4 menghasilkan 101,25. Kemudian kita akan tentukan titik absis kelompok 1, yaitu X1, yang mana itu adalah ini, dimulai dari 0 sampai 3. Nah, kemudian untuk menentukan titik absisnya kita ambil periode awal sampai dengan periode akhir, yaitu 0 dan 3 kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2 sehingga menghasilkan 1,5. Kemudian rata-rata kelompok 2 yaitu yang ini. Rata-rata kelompok 2 yaitu dari dimulai tahun 2017 sampai tahun 2020, sehingga rata-rata kelompok 2 itu 150 ditambah 180 ditambah 220 ditambah 225 dibagi dengan 4 sehingga menghasilkan 193,75. Kemudian menentukan titik absisnya yaitu sama dengan titik absis kelompok 1, yang mana itu adalah yang ini. Dengan caranya menentukan yaitu dengan menjumlahkan periode awal yang sampai periode akhir, yang mana itu periode awal dimulai tahun 2017 sampai 2020, sehingga titik absis untuk kelompok 2 itu 5 ditambah 8 dibagi 2 sehingga menghasilkan 6,5. Kemudian selanjutnya kita telah menentukan rata-rata kelompok 1, kelompok 2, dan titik absis kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan trennya, yang mana kita ketahui tadi pada rata-rata kelompok 1 itu kita telah mendapatkan Y1 dan titik absis kelompok 1 yaitu X1 sama dengan 1,5. Kemudian kita masukkan ke persamaan trennya, yaitu Y1-nya 101,25 ditambah A ditambah B, yang mana X1-nya adalah 1,5, sehingga menghasilkan A sama dengan min 1,5B ditambah 101,25. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Kita juga telah mengetahui nilai dari rata-rata kelompok 2 yaitu Y2 dan titik absis kelompok 2 yaitu X2. Sehingga kita masukkan ke persamaan trennya. Untuk Y2 193,75 itu sama dengan A ditambah B, yang mana X-nya 6,5, sehingga menghasilkan 193,75. Nah, di sini nilai A yang kita peroleh tadi ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. Ke kelompok 2 nilai A kita substitusikan ke sini, sehingga 193,75 sama dengan min 1,5B ditambah 101,25. Nah, ini adalah nilai A yang tadi kan, nilai A yang ini, kemudian ditambah dengan B kali 6,5 sehingga menghasilkan, nah di sini kita akan mengelompokkan yang variabelnya sama. Nah, sehingga kita menghasilkan 193,75 dikurang 101,25 itu sama dengan 92,5. Kemudian min 1,5B ditambah 6,5B itu sama dengan 5B.
sehingga kita dapatkan hasil B-nya itu adalah 18,5. Nah, sekarang kita akan menentukan dari nilai A, karena untuk nilai B-nya sudah kita ketahui, yaitu 18,5. Nah, selanjutnya yang kita akan tentukan yaitu nilai A-nya. Nah, caranya itu kita masukkan nilai B ini ke persamaan yang ini. Kita masukkan ke persamaan yang ini, sehingga A sama dengan 1,5 min 1,5. B-nya kita ganti dengan angka yang ini 18,5 ditambah 101,25, sehingga A sama dengan 1 min 1,5 dikali 18,5 itu 27,75 ditambah 101,25, hasilnya yaitu 73,5, sehingga nilai A-nya telah kita ketahui yaitu 73,5 dan B-nya pula juga sudah kita ketahui 18,5. Sehingga untuk persamaan trennya Y sama dengan A ditambah BX itu sama dengan Y juga sama dengan 73,5, yang mana itu adalah nilai dari A, kemudian ditambah nilai B 18,5X. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai persamaan tren dari suatu data dengan menggunakan 3 metode. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.